Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi penonton dan adik-adik sekalian. Jadi perkenalkan, nama saya Denis Nugraha dari Himpunan Mahasiswa Mesin Polnes dari Departemen Iptek. Jadi hari ini saya akan membuat uh, video, yaitu praktek bagaimana cara menggunakan AutoCAD pada sebuah job sheet. Jadi ada job sheetnya sudah, jadi kita tinggal mengkopinya ke AutoCAD. Kita membentuknya ke AutoCAD. Mungkin bisa langsung saja. Ini kita mungkin mulai dari awal dulu. Nah, ini ke new, kita baru ke kemarin ke Acet ISO. Kita open teman-teman. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ada 5 objek yang bakal kita bentuk ya. Mungkin dari objek pertama dulu, yang ini. Jadi kita mungkin bisa mulai dari yang 45 ini ya. Ini kita bikin line aja dulu. Ini kita siku, jangan lupa 45. Ntar ini kayaknya miring. Kita bikin line 45. Oke. Kemudian arah kanannya 45. Ini kan ada senternya, mungkin kita bisa abaikan dulu ya. Jadi kita bikin baseline-nya dulu atau dasarnya dulu. Jadi kita bisa bikin yang bentuk trapesiumnya ini dulu. Nah, ini kan ke kanannya 45. 45. Ke atasnya berapa? 15. Dan ini bisa kita escape dulu. Kemudian kita bikin line lagi yang ke atasnya sini. Nah, di sini kan 15 ya. Jadi ini bisa kita bikin 15. Kemudian kita sambungkan ke arah sini. Oke, kita escape. Ini kita lihat lagi gambarnya. Di sini ada setengah lingkaran ya di sini dengan R10. R10 ini maksudnya R ini adalah radius. Berarti kita menggunakan circle dengan acuan yaitu radius dengan radiusnya 10. Itu radius. Nah, ini kalau misalnya kita lihat juga ya. Ini kan berada di tengah-tengah daripada 45-nya ini ya. Berarti kita tinggal nyari midpoint daripada si ukuran 45-nya ini. Kita cari midpointnya. Midpointnya itu segitiga bentuknya. Nah, segitiga di sini. Kita klik kiri, kemudian ukurannya tadi 10. Kita isi 10, kita enter. Kemudian ini kan masih ada sisanya nih. Kita bisa trim. Nah, kita trim. Maka kan bentuknya kan sama ya objeknya ini yang kita buat dengan yang ini. Ini tinggal kita kasih ukuran aja. Kalian sebentar. Nah, ininya belum dimatiin yang sikunya, jadi dia nggak bisa. Yang bagian sininya ya tadi ya. Ini kemudian ini ke sini, ke sini, ke sini. Ini kita kalian bisa kasih ukurannya sendiri lah. Samakan ya. Nah, seperti itu. Ini tinggal kasih dimensinya di sini. Ntar dimensi dari nah ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita mungkin bisa lanjut ke gambar yang kedua, yang gambar seperti huruf E ini ya. Nah, kita bikin line. Ini kita bikin dari yang atas sebelah sininya dulu ya. Dari yang 20 ini. Tapi sembarang kalian, kalian mau bikin dari bawah juga bisa, dari yang sebelah kanan juga bisa, dari yang tengah-tengahnya sini juga bisa, itu bebas dari kalian. Kalau saya enaknya tuh dari sebelah kiri sih. Jadi langsung kita bikin saja ya. Ke kirinya kita siku dulu 20. Nah, ke bawahnya berapa? Bisa kita lihat sebelah kanan ini. Ini kan sama nih bentuknya. Ke bawahnya itu 10. Ke bawahnya 10. Kemudian ke dalamnya ke berapa? Ke kanannya lagi berapa? 10. Ini bisa kita lihat angkanya di sini. 10. Dan untuk ke bawahnya ini 10 ya, sama ya. Berarti ke kanan 10, ke bawah 10, ini ke kirinya lagi 10, ke bawahnya lagi 10, ini sampai kita bikin 3 seperti segini nih ya. Persegi panjang kalau misalnya kita potong ke sini ke sini ke sini seperti persegi panjang itu 10 10 10 ya. Mungkin bisa dimengerti. Jadi dia ke bawah 10, kanan 10, bawah 10, kiri 10 seperti itu.
Ini 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, bawah lagi 10, kanan. Nah, ini untuk yang terakhir. Untuk yang terakhir ini 20 ya. Kenapa 20? Karena ini 10, kita lihat ukurannya 10 ditambah dengan 10 yaitu 20. Seperti itu. Nah, ke atasnya berapa? Ini bisa kita lihat juga di sini. Nih, kita tarik garis ya dari sini ke sini, dari ujung ke ujungnya. Ini kan 10 tambah 10 ya, berarti dia 20. Nah, di sini sampai di sini kita bisa pakai tools untuk mempermudah, kita bisa juga manual. Kalau manual ya kita bikin lagi 10 sampai bikin kayak tadi lagi sama seperti sisi sebelah kiri. Tapi fungsi dari AutoCAD sendiri itu kan untuk mempermudah pekerjaan dari engineer atau insinyur untuk mempercepat waktu, untuk mengefisiensikan waktunya itu dalam membuat gambar teknik atau project. Nah, jadi ini kita nanti bisa pakai tools mirror. Gimana caranya? Ini kan bentuknya dia seperti mirror ya. Ini tinggal kita bagi dua. Ibaratnya kalau misalnya kita edit sebentar. Nah, kalau misalnya kita edit di sebelah sini, kalau misalnya kita edit, ini kan berarti kayak dibagi duanya jangan sini. Nah, sebelah sini. Berarti 10-nya ini dia kan akan terbagi dua juga ya. Jadi 5 seperti itu. Nah, maka ke kanannya dia akan menjadi 5 kan. 5. Ke atas ke atasnya berapa? Kita tetap ngikutin karena itu dibaginya secara vertikal ya atau arahnya menurun ya. Jadi dia nggak berdampak untuk kalau misalnya arahnya itu ke atas seperti ini. Jadi dia cuma dibagi dua sebelahnya sini. Ini untuk ukurannya tetap 10. Atasnya 10, kirinya 5. Karena tadi kita sudah kita proyeksikan itu kalau misalnya kita menggunakan pencerminan gimana ya. Nah, seperti itu. Tinggal kita pertemukan, kita cari kotak di sini. Oke, kemudian kita escape. Nah, kemudian kita pakai tools mirror. Ini kita blok dulu, kemudian mirror dulu, kemudian kita blok, off, dan kita enter. Nah, ini kita cari midpointnya. Di sini juga boleh, pokoknya di antara tiga ini ya. Antara di sini, midpointnya atau yang sudut paling bawahnya. Kita coba di midpointnya ya. Tinggal kita tarik ke bawah, kita klik kiri, kita klik no. Kenapa no? Kalau misalnya kita pencet yes, pasti objek yang awal ini bakal hilang. Yang bertahan pasti adalah objek dari pencerminannya. Jadi kita pencet no. Seperti itu. Dan ini tinggal kita trim. Oke, selesai. Ini kalau misalnya kita dimensiin juga sama, pasti ukurannya bakal sama. Mungkin kalian bisa dimensiin sendiri ya, karena mengingat waktu daripada videonya juga, takut kelamaan. Jadi ini kalian bisa kasih dimensi aja. Jadi kita lanjut ke gambar yang kedua, yaitu gambar seperti trapesium namun ada celahnya di sini ya. Ada celah perseginya. Pertama-tama, berarti kita bikin dari yang 15 ini. Sembarang ya sebenarnya, cuman saya enaknya bikin dari yang 15 di sini. Nah, kita bikin lagi line ke bawah 15, ke kanannya itu 20, ke atasnya itu nggak ada kan ukurannya di sini. Ini kita bisa lihat sebelah kanan, paling kanan. Di sini ada ukurannya, tingginya ini kan sama ya. Jadi 15. 15 baru ke kanan lagi. Ini ada ukurannya 30. Turunnya berapa? Sama seperti ini, 15. Baru ke kanannya, ini ke kanannya lumayan besar, 70. Ke atasnya tadi 15 lagi. Kemudian ke kirinya ya 50. Oke, kita escape dulu. Nah, ini kan berarti kita tinggal bikin trapesiumnya yang di atasnya ini ya. Gimana caranya? Nah, ini ada garis bantu yaitu 40 dan juga 20. Jadi kita bisa bikin line dari sini ke atas sebesar 40 kan. Nih, dari ujung sini, dari sudut paling kiri bawah ke atas tuh 40. Kemudian ke kanannya 20. Kemudian ke kanan lagi dia 30. Nah, ini tinggal kita satuin aja ke sini.
Karena bentuknya kan nih dari 30 dari sini paling mentok sini, dia kan langsung ke bawah ya menemui yang 50 tadi terakhir kita bikin. Jadi kita tinggal cari kotaknya ini kiri. Nah, kita escape, kita pertemukan. Jadi terbentuk kemiringan seperti ini. Nah, kemudian kayak apa cara membentuk kemiringannya tadi? Nah, kita menggunakan garis bantu 40 dan juga 20 tadi. Kita bikin line lagi. Kita cari kotak di sini. Ini adalah tanda akhir daripada bentuk yang 15 ini, garis 15 ini. Jadi itu kan pertanda akhirnya ya. Tadi kan pertemuan kecekungannya dari 15 ini ke yang bagian 30-nya sini. Berarti dari sini yang ada kotaknya ini akhir dari yang garis 15 ke nah ini akhir dari garis yang ke 30. Klik kiri, kita escape. Kemudian ini bisa kita trim kelebihannya. Nah, seperti itu. Ini juga bisa kita pencet dulu di sini kita blok baru kita delete sekali. Karena dia tadi ke double kan, kita bikin 15 dan juga 40 seperti itu. Ini kalau misalnya dikasih dimension juga pasti ukurannya bakal sama ya. Cuman untuk mengingat waktu, lagi-lagi kalian bisa kasih dimensinya sendiri ya. Pasti bakal sama nih. Pasti bakal sama. Itu mungkin bisa kalian rapin sendiri ya kalau misalnya kalian bikin. Kemudian kita lanjut ke gambar yang keempat. Nah, gambar yang keempat itu kita sama seperti gambar yang pertama, kita bikin baseline-nya dulu. Jadi dari yang 85, kita nggak perlu peduliin dulu yang lingkarannya ini, setengah lingkarannya ini. Jadi kita bikin 85 dulu. Kita bikin line 85. Kemudian ke kanannya 120. Lumayan besar ya. 120, baru ke atasnya dia 15. 15, kemudian ke kirinya tadi 50. 50 ya. Baru ke atasnya, nah ini ada angkanya sini ya, 70. Ke atas 70. Kemudian kita kenakan ke sini ya. Kita tutup di sini. Oke. Kemudian kita lihat lagi gambarnya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, eh ada dua setengah lingkaran ya. Yang pertama itu radius 20 dan juga radius 10. Nah, keduanya ini berada di titik midpoint masing-masing sisinya. Yang di yang radius 20 ini berada di midpoint garis 85 ini. Sedangkan yang radius 10 berada di midpoint garis 70 ini. Jadi berarti kita tinggal bikin sebuah radius lingkaran dengan patokan radius di midpoint antara dua sisi ini. Jadi kita langsung aja kita bikin circle radius, kita cari midpointnya. Midpoint itu ditandai dengan segitiga ya. Ini tadi ukurannya yang 85 20. Kemudian spasi lagi untuk tools yang sama. Ini 10 yang di garis 70 yang sisi 70. Kita enter. Kemudian tinggal kita trim yang lebih-lebihnya. Seperti ini. Tinggal kita kasih dimensinya. Ini bisa kalian kasih dimensinya sendiri ya. Kalian kasih dimensi sendiri. Kasih dimensinya sendiri ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke gambar terakhir ya. Gambar seperti trapesium ini. Sama seperti tadi, kita bikin baseline-nya dulu. Dari kiri, seperti kebiasaan saya ya, dari sebelah kiri seperti membaca. Ini bebas ya, kalian mau bikinnya dari atas, dari kiri, dari bawah, atau dari kanan. Itu seenaknya kalian. Seenaknya kalian membaca gambar teknik atau job sheet-nya. Nah, ini kita bikin 35 ke arah bawah. Kita bikin line. Sekitar sini ya. 35. Kemudian ke arah kanannya 120. Kita bikin basicnya dulu, biarin aja itu yang setengah lingkarannya. Kemudian ke atasnya itu 35. Kemudian ke kirinya itu 50. Nah, gimana nih cara membuat trapesiumnya, kemiringan yang tadi? Kalau yang tadi ini kan ada garis bantunya ya, 40 sama 20. Kalau ini cuma ada 32 seperti ini. Nah,
Itu kita bisa menggunakan matematika, matematika, pelajaran matematika yaitu sin cos tang. Jadi sebentar mungkin saya bisa edit dulu. Nah, biar saya bisa coret-coret. Sebentar, kemudian bisa dikecilin. Oh, oke. Nih, ini kan cara kita mengetahui tingginya atau kita mengetahui berapa derajat sudutnya ini, kemiringannya ini ya maksudnya. Itu kita bisa pakai rumus sinus tangen ya. Gimana caranya? Mungkin langsung aja. Pertama-tama kita harus mencari sudut maaf panjang sisi dari yang sebelah sini. Nah, berapa panjang sisinya? Sebentar, kita harus bikin segitiga siku-siku. Ini, dan di sini kan alfa ya. Anggap aja ini alfa, karena saya bikin pakai mouse agak susah juga. Ini anggap A, ini anggap B, ini anggap C. Nah, cara kita mengetahui panjang dari A ini, kita bisa lihat pakai yang sebelah sini. Ini kan panjangnya 35 ya. Ini panjangnya 35. Nah, di sini kita tahu ada radius 15. Radius 15 itu kan berarti dari titik pusatnya ke kelilingnya sini kan. Nah, ini bisa kita bikin juga ke arah sini. Nah, ini sepanjang 15. Berarti untuk ukuran yang sini, ini bisa kita asumsikan atau kita bisa hitung. Ini 35 dikurang dengan 15, yang artinya 20. Nah, ini kalau misalnya kita tarik ke atas, kita coba tarik ke atas. Ini kan sama ya, ya. Maksudnya itu sejajar dengan yang sini. Berarti A-nya bisa kita dapat simpulkan kalau A-nya itu A sama dengan 20. Nah, A-nya sudah dapat 20 nih. Nah, seperti kita tahu kalau rumus Pitagoras itu di mana C kuadrat atau sisi miringnya sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, di sini, ini kan yang kita nggak ketahui B-nya ya. Dan kita mau tahu daripada nilai B-nya ini atau tingginya. Jadi ini kita bisa lakukan substitusi. Nah, kita tulis saja B, kita langsung ke rumus saja atau B kuadrat kita tulis dulu deh. B kuadrat dengan C kuadrat dikurang dikurang A kuadrat. Nah, seperti ini. Atau kita ke arah sini. Atau B sama dengan akar dari C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, ini kita langsung pakai bantuan kalkulator aja ya. Nah, ini kita masukkan ke rumus yang ini ya, untuk mengetahui B kuadratnya. Jadi C-nya kita tahu kalau C-nya di sini 32 dikuadratkan berarti 32 kali 32. 1024 dikurang dengan A kuadrat, yaitu 20 dikali 20. Maka menghasilkan hasil 624, baru kita akar kuadratkan. Nah, ini maka didapatkan nilai 24,97,979 atau kita bulatkan aja ke 24,99 ya. Kita ambil dua angka di belakang koma. Nah, kemudian kita tahu kalau misalnya tangan itu adalah sisi sisi ini ya, sisi tegaknya ini atau B per sisi yang depannya ini. Sisi tegak per sisi depannya ini. Jadi sama aja itu kayak B per A untuk nilai sin untuk nilai tangan, sorry. Berarti ini 20 tadi kan kita dapat B-nya di sini kita tulis dulu deh biar nggak lupa. 24,99. Nah,
24,99 dibagi dengan berapa? Ada yang tahu B-nya di sini berapa? A-nya berapa? Ya, 20. Nah, maka didapat hasil yaitu 1,2495. Nah, ini kita pakai arcus daripada tangan. Nah, maka didapat bahwa kemiringan daripada objek ini atau nilai alfa daripada segitiga ini itu senilai 51,32 derajat. Nah, ini bisa kita langsung masukkan aja ke sini. Jadi kita bikin line. Ya, ini nggak usah kita siku ya. Sini. Nah, untuk mengatur derajatnya gimana? Kita tinggal pencet tab. Tab. Nah, di sini kan berubah jadi derajatnya yang warna birunya. Kita isi 51,3.32. Enter. Sebentar, ada kesalahan. Ini kita ubah dulu unitnya karena ketelitian daripada derajatnya ini, nah 0 kan. Nah, kita harus isi dia ketelitiannya 2 angka belakang koma. 0,00. Kita oke. Kemudian kita bikin line. Ini kita matikan. Bikin dari sini. Kita tab. Kita isi 51,32 tadi nilainya. Kita tab lagi. Untuk besarnya tadi 32 ya. Kita enter. Nah, kemudian kita siku lagi di sini. Ini tadi 30 ya untuk digambar. Ntar untuk digambarnya ya 30 ya arah sampingnya. Kita bikin 30. Enter. Nah, ini tinggal kita satuin lagi. Ntar. Oke. Nah, sudah jadi untuk trapesiumnya. Seperti itu. Kemudian kan ini tinggal yang ini ya setengah lingkarannya. Ini tinggal sama kita bikin line. Ke arah kanannya berapa? Dia 35. 35. Kemudian kita escape. Kemudian di sini ada radius 15 ya. Radius 15 di oh ini di ujung daripada 35-nya ini. Jadi kita bikin center radius nih. Nah, yang ada kotaknya ini. Radius berapa tadi? 15. 15. 15 kita enter, kemudian kita tinggal trim. Nah, seperti itu. Maka sudah jadi. Ini tinggal kita kasih dimensi aja. Sini. Nah, sebentar. Oh, ini harus dimatiin dulu, sorry. Karena dia bakal siku. Sini, sini, sini. Kemudian mana lagi? Oh, ini ke dalam ya. Sorry. Ini ke sini, ini ke sini. Ya, kalian bikin sendirilah ini. Ini ke sini, kemudian ini ke sini. Poinnya. Nah, seperti itu. Nah, udah selesai. Jadi, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan atau penjelasan saya yang terlalu cepat atau sedikit pusing karena ada perhitungan matematika tadi. Tapi itu harus kita lakukan untuk mendapatkan kepresisian ya. Karena engineer atau insinyur sendiri di dunia teknik ini harus mempunyai kepresisian. Jadi, kita menggunakan sedikit perhitungan matematika yang sederhana. Mungkin saya ucapkan terima kasih yang sudah mau nonton dan juga makasih banyak sebanyak-banyaknya untuk abang-abang sekalian yang mau membimbing saya sehingga saya bisa mengerti uh, bagaimana cara penggunaan AutoCAD. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi para penonton semua untuk tutorialnya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.